Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Dr. Zaril 810 PKS. Orang normal paham, orang bangka sadar. Kami kawa, kami Dr. Zaril. Sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Kali ini masih di acara spesial Dr. Zaril 2024 Bupati. Buka pikiran dan hati 20-24 menit pada jam 8.10 pagi atau malam di medsos, Instagram, TikTok, dan atau halaman Facebook 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Sahabat-sahabat tercinta, kali ini share langsung dan atau live kali ini di dua medsos saya, yaitu TikTok dan Instagram 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Ya, terima kasih banyak sahabat-sahabat tercinta sudah menonton. Kita sama-sama mulai dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini karena baju saya putih, saya harus geser-geser nih. Mamian, makasih banyak sudah bergabung. Mama Indah, Nurasia 3650, Murnia. Ya, luar biasa ini. Ada gambar kucing, siapa nih? Bang Sigit TM. Ya, baik sahabat-sahabat kita tadi di Instagram, di TikTok maksud saya. Sekarang di Instagram sudah ada Bang Sariful Ipul. Masya Allah nih Pak Dokter nih. Ini Pak Dokter kan? Dokter Sariful. Apa kabar Pak Dokter? Bang Dokter lebih tepatnya, karena usia beliau, kalau memang benar nih Bang Sariful ya, beliau usia masih di bawah 40 tapi sudah menjadi seorang dokter. Ini luar biasa. Nah betul, kapan balik lagi ke Bangka nih, main Bangka, untuk mewujudkan cita-cita membangun Bangka menjadi Bangka yang lebih luar biasa. Weh, panggil Bang Zar aja Bang Sepul. Pak Dokter, Bang Dokter panggil Bang Zar baik. Ya, sahabat-sahabat tercinta, ini ada Yueni Widayanti ya. Baik. Sahabat-sahabat tercinta, tema kali ini berkaitan dengan sunatan 810. Kalau biasanya sunatan 810 itu untuk laki-laki, sekarang spesial sunatan 810 untuk wanita. Ya, sunatan 810 untuk wanita. Nyebutnya pelan-pelan. Wanita. Seperti itu ya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, sunatan 810 adalah kegiatan sunatan yang diselenggarakan oleh saya, Dr. Zaril 810 PKS. 810 itu singkatan merupakan kode partai nomor 8 caleg nomor 10. Dan sunatan 810 ini bersifat pribadi. Jadi beda dengan sunatan massal. Kalau sunatan massal diselenggarakan di satu tempat dengan jumlah yang banyak, biasanya di atas 10, kemudian 10 ke atas lah jumlahnya. Tapi sunatan 810 yang diselenggarakan oleh saya adalah sunatan yang bersifat pribadi dan biasanya datang dari rumah ke rumah. Mengapa dari rumah ke rumah? Itu untuk membuat suasana anak yang disunat lebih nyaman dan keluarga juga nyaman. Karena biasanya sunatan massal itu ketika ada seorang anak yang mau disunat kemudian menangis, maka itu berpengaruh kepada peserta lainnya sehingga jadi ramai suasana saat itu, bisa menangis massal. Sunatan massal jadi menangis massal. Nah, kemudian sahabat-sahabat tercinta, untuk ya, ini ada suara lain nih, ada suara yang masuk juga karena ada sahabat saya di ruangan ini, beliau lagi asik menonton juga rupanya. Tanpa saya sebut namanya karena ini fokus ke saya. Beliau salah satu sahabat saya yang sangat saya hormati dan saya banggakan karena beliau sangat baik orangnya. Nah, sahabat-sahabat kita, kembali ke sunatan 810 tadi. Kalau sunatan massal bersifat gratis biasanya, ada donaturnya. Nah, sunatan 810 ini bukan gratis, tapi biayanya ditanggung oleh Dr. Zaril dan PKS. Saya sering menyebutnya sunatan 810 biaya ditanggung PKS dan Dr. Zaril. Nah, kemudian sunatan 810 juga biasanya ke anak laki-laki, ada juga untuk dewasa, biasanya mualaf yang mau masuk Islam disunat dulu. Oh ya nih Bang, Risti, luar biasa. Yueni Media tadi
Bang Ipul nih, Bang Ipul luar biasa, dokter. Nah, kemudian sunatan 810 juga mengembangkan sayapnya ke khusus wanita. Jadi sunatan 810 khusus wanita. Sebagai dokter saya diberi kemampuan oleh Allah dan kewenangan untuk melakukan sunatan, baik khitanan ya. Sunatan itu artinya khitanan, khitan baik laki-laki maupun perempuan, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai usia di atas lanjut. Usia lanjut pun bisa dilakukan oleh seorang dokter. Nah, alhamdulillah saya bisa melakukan itu. Nah, khusus untuk sunatan 810 bagi wanita ini yang saya lakukan kemarin, ada 3 wanita yang saya lakukan sunatan, saya lakukan khitan. Dan yang perlu saya ungkapkan di sini adalah adanya perbedaan sikap dari tenaga kesehatan yang saya dapatkan informasi dari 3 orang tua anak. Ya, ini wanitanya anak-anak ini. Dua balita, semuanya balita. 2 orang masih bayi dan 1 batita. 1 batita bawah 3 tahun, yaitu umur 2 tahun. Nah, 2 orang anak bayi ini umurnya sudah sebulan lebih, dan batita tadi umurnya sekitar 2 tahun. Nah, yang saya dapatkan informasi bahwa orang tua mereka sudah menemui beberapa orang tenaga kesehatan dan mereka dihindari atau ditolak keinginan untuk melakukan khitanan pada anak mereka karena ada selebaran atau ada edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Nah, dengan kontroversi seperti ini, maka perlu saya jelaskan sebagai dokter, saya jelaskan bahwa sunatan yang dilarang untuk wanita itu, baik bayi, balita, maupun remaja, anak-anak dewasa, adalah yang memotong bagian tertentu yang merupakan salah satu organ erektil. Organ erektil itu organ yang bisa mengembang, bisa membesar, dan bisa mengecil. Nah, ini karena secara langsung saya belum bisa menyampaikan secara gamblang. Tapi yang jelas Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, orang normal paham bahwa di lokasi itu kalau dipotong maka akan menyebabkan ketika usia dewasa, ketika melakukan mesra-mesra dengan suami, maka tidak mencapai puncaknya karena dipotong bagian yang untuk mendapatkan puncak kepuasan itu. Nah, itu yang dilarang. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan adalah menggores. Jadi bagian yang dilarang itu, saya sulit menyebutkannya di sini ya, tapi ya seperti itulah. Bagian yang dilarang dipotong itu. Nah, ibaratnya nih, laki-laki untuk memudahkannya di bagian. Nah, ibaratnya nih, laki-laki untuk memudahkannya di bagian alat kelamin laki-laki itu yang dipotong kepalanya. Nah, itu yang dilarang. Tapi yang disunat atau yang dipotong pada laki-laki ya, ini saya fokus ke laki-laki sekarang. Yang dipotong adalah prepusiumnya, penutup kepalanya. Penutup kepala si itu tadi, bagian dari alat kelaminnya. Nah, pada wanita yang identik dengan penutup kepala itu bentuknya lebih kecil dari laki-laki dan tipis. Nah, itu yang digores. Jadi bukan kepalanya, tapi penutupnya itu. Penutup kepala itu yang digores. Itu pun sekedar digores dengan cara yang, jadi bukan kepalanya, tapi penutupnya itu. Penutup kepala itu yang digores. Itu pun sekedar digores dengan cara yang benar, yaitu dengan digoreskan sedikit saja, seperti itu. Nah, kemudian karena awam, jadi kemarin sempat orang tuanya bertanya, "Oh ya, Bang, ini baju saya putih jadi kurang kelihatan nih tulisannya." Bang Icang 750, makasih banyak sudah bergabung.
Oh, ternyata sudah banyak lagi nih. Luar biasa nih. Oh, ini ada Bang Harmoko Bimo bergabung juga nih. Luar biasa nih. Bimo nih Bima nih sakti nih biasanya. Luar biasa. Makasih banyak Bang Harmoko Bimo sesuai dengan nama Instagramnya yang muncul di sini. Nah, sahabat-sahabat Trinta, jadi orang tuanya bertanya, nanti susah kencing dak atau sakit dak waktu kencing atau nangis seperti apa? Jadi saya sampaikan itu hanya sekedar digores dan bayi ya. Ini posisi HP saya agak miring yang bagian Instagram ini. Ini Mibasi atau apa nih? Ya, makasih banyak Bang Mibasi, luas sudah bergabung di Instagram. Nah, jadi ketika orang tua tanya seperti itu, maka saya jelaskan bayi itu dia tidak bisa, bukan tidak bisa, artinya rasa sakitnya itu belum bisa dirasakan. Jadi bayi menangis itu bukan karena terlalu sakitnya, tapi karena ketakutannya atau karena cemasnya. Karena untuk melakukan tindakan itu harus dipegang dengan adekuat, dengan cukup ya, dengan kekuatan yang cukup, bukan sekekuatnya tapi dengan kekuatan yang cukup, dengan memudahkan untuk melakukan tindakan. Dan alhamdulillah 3 anak kemarin sudah saya lakukan hitan dan orang tuanya senang. Lagi-lagi biayanya ditanggung oleh PKS dan Dokter Zaril. Nah, sahabat-sahabat tercinta, jadi sebelum melakukan kegiatan itu, istri saya dan saya juga sempat ditanya apa hukumnya menurut Islam. Jadi sunatan 8-10 untuk perempuan ini yang disunat adalah bayi dan anak yang muslim, karena saya belum pernah menemukan wanita atau bayi perempuan ataupun anak perempuan yang beragama selain Islam yang mau disunat oleh saya. Kalaupun ingin disunat silakan, saya bersedia dan tetap biaya ditanggung oleh PKS dan Dokter Zaril. Nah, jadi sahabat-sahabat Trinta, ada yang bertanya hukumnya apa dalam Islam? Ya, ada 3 pesan baru. Tulisannya putih, baju saya putih, jadi agak sulit membacanya. Ya, Yasmi. Saya harus cari yang kuning dulu nih. Mana oranye ini? Ah, ini dia. Yasmine 123. Makasih banyak sudah bergabung. Bang Icang tadi sudah. A2 Upi Nilam, terus Mimin Letter ya. Nah, jadi Bang BBSI, yes, makasih udah bergabung Bang. Nah, jadi silakan, baik balita, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, perempuan yang ingin disunat oleh saya, hitan oleh saya, silakan hubungi dan nanti akan dilakukan dengan cara yang tepat. Untuk yang sudah remaja ke atas atau anak-anak ke atas, saya perlu didampingi oleh asisten saya yang perempuan. Biasanya istri saya yang menjadi asisten. Nah, kemudian sahabat-sahabat Trinta, secara hukum ternyata ya ini banyak pendapat tentang itu. Nanti saya bukan kompetensi saya, bukan bidang saya untuk menjelaskan itu. Tapi yang jelas di masyarakat yang muncul adalah hukumnya wajib. Ada yang bilang sunnah, kemudian wajib, dan setiap kalaupun itu anjuran, bisa ada beranggapan itu anjuran, maka itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Jadi ketika Allah, Nabi Muhammad memberikan perintah kepada kita, maka itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, kemudian kita tinggal melaksanakannya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, sempat ditanya oleh L Leonita L_ garis bawah Leonita nih, luar biasa sudah menonton. Beliau sangat antusias sekali. Insya Allah sehat, bahagia dan berkah. L Leonita sekeluarga besar dan kawan-kawannya semuanya. Nah, kemudian sahabat-sahabat Tinta, jadi ada hikmah yang bisa dipetik
Kalau kita hikmah yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan perintah Allah, perintah dari Maha Kuasa, perintah Nabi Muhammad, perintah manusia yang paling mulia di dunia. Nah, kemudian hikmahnya apa kaitan dengan acara 2024 Dr. Zari 2024 Bupati buka pikiran dan hati 20 sampai 24 menit. Sekarang sudah 20.25, sekitar 5 sampai 9 menit lagi acara ini akan berakhir. Nah, apa kaitannya dengan peristiwa kemarin saya menghitan 3 wanita tadi dengan kondisi yang ingin saya sampaikan. Nah, ternyata hikmahnya adalah sesuatu yang menjadi kontroversi tetap ada solusinya, tetap ada jalan keluarnya, yaitu dengan cara mendapatkan informasi yang benar, kemudian akurat dan lengkap. Kalau bahasa agimnya itu BAL gitu. Benar, akurat, lengkap. Nah, dengan cara demikian maka kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi sahabat-sahabat cerita, saya bisa memaklumi dan saya sebagai dokter saya bisa memahami mengapa ada kemarin balita dan batita tadi yang sudah dibawa ke beberapa orang tenaga kesehatan mereka menghindar untuk melakukan tindakan khitanan pada anak perempuan tadi. Saya bisa memahaminya. Nah, kemudian orang tua yang berharap anaknya dikhitan, yang anak perempuannya dikhitan, saya pun bisa memahaminya. Jadi saya berposisi sebagai pelaku yang netral. Saya melihat dari sisi yang bisa kita lakukan apa yang dilarang, apa yang dibolehkan, sehingga dengan demikian saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, sama halnya seperti kita ke dalam hal apapun, termasuk dalam pemilihan bupati, wakil bupati Bangka 2024 ini, sahabat-sahabat tercinta, serta netizen Dr. Zaril, dan juga seluruh rakyat Bangka, kami fokus ke Kabupaten Bangka. Di Kabupaten Bangka insya Allah tahun ini di akhir tahun di tanggal 27 November insya Allah dijadwalkan ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi rakyat Bangka, saya berharap seluruh rakyat Bangka, siapapun itu yang bertinggal di Kabupaten Bangka ataupun punya KTP Kabupaten Bangka yang di luar daerah Kabupaten Bangka tinggalnya sekarang, ayo kita gunakan pikiran dan hati kita. Jadi buka pikiran dan hati. Bupati, buka pikiran dan hati. Insya Allah kita bisa tahu siapa yang harus kita pilih. Siapa yang layak untuk memimpin menjadi bupati dan wakil bupati Bangka 2024 nanti. Nah, tentu saja sahabat-sahabat kita, ketika kita tahu bagaimana perjalanan hidupnya untuk menjadi pemimpin itu, kita harus tahu perjalanan hidupnya atau track recordnya. Bagaimana rekam jejaknya, adakah perbuatan-perbuatan yang menunjang beliau untuk layak menjadi pemimpin, ataukah ada sesuatu yang membuat orang itu belum layak atau bahkan tidak layak untuk menjadi pemimpin. Itu tentu kita perlu informasi yang BAL tadi, yang benar, akurat, dan lengkap. Yap, luar biasa. Nih, siapa lagi nih? Oh ya, UFI Yulita, luar biasa, terima kasih banyak. Selamat malam Pak Dokter, sukses selalu, amin. Makasih UL Leonita, saya baca sesuai dengan nama Instagramnya. Ya, jadi seperti itu sahabat-sahabat kita, untuk menghadapi pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka 2024 nanti, siapapun itu rakyat Bangka, ayo kita menggunakan buka pikiran kita, buka hati kita minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, siapa yang harus kita pilih, dan kita juga mencari informasi, mencari berita, mencari informasi kepada pihak-pihak yang bisa memberikan informasi yang benar. Kalau ada informasi yang simpang siur, kita perlu kita konfirmasikan, perlu kita selaraskan, perlu kita cari, atau bahasa lainnya perlu kita lakukan verifikasi atau ya mendapatkan informasi yang benar tentang hal itu. Jika ada dua informasi yang berbeda, maka kita harus mencari mana yang benar. Nah, tentu saja yang paling tahu tentang benar atau tidaknya sebuah informasi adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, dengan demikian insya Allah bisa membuat kita paham dan tahu apa yang harus kita lakukan. Baik, sahabat-sahabat Rinda, ini ada
Yu Khadijah Vivo. Wah, ini ada keren ya, ada sponsornya Vivo nih. Dan Oejang, Ujang ya. Makasih Bang Ujang. Ada bunga Akbar. Wah, luar biasa nih, bunganya besar nih. Ada Bang Miswanto di TikTok. Oh, banyak sekali saya lewati. Mohon maaf tadi saya konsentrasi berbicara, saya melewati sahabat-sahabat tinta netizen yang bergabung di TikTok. 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Ini Yufi Dava, makasih banyak. Dede, makasih banyak. Mangku Ketut, wah ini orang Bali kayaknya. Mangku Ketut Su. Upi Nilam, Mimi Violeta, luar biasa namanya, unik-unik, bagus-bagus nih. Ya, baik sahabat-sahabat Rinta. Selamat malam Pak, semoga sukses, amin. Makasih Yu Evi Yulita, luar biasa. Baik sahabat-sahabat Rinta. Oh ya, salam untuk Bang Jang Irsan. Saya belum sempat ketemu lagi dengan beliau untuk memberikan hadiah. Memberikan sahabat Rinta. Sudah 21 menit. Nah, kembali ke bagaimana kita melakukan tindakan untuk mendapatkan informasi yang benar tadi. Kita perlu bagaimana seorang pemimpin juga harus memimpin semua pihak, seluruhnya, seluruh rakyat Bangka yang harus dipimpin. Dan untuk selanjutnya nanti saya akan bahas tentang memimpin itu melayani dan mengabdi. Seperti apa? Tunggu tanggal mainnya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, demikian pertemuan kita kali ini, luar biasa. Ya, ini Yunetiliun, makasih banyak sudah bergabung. Yap. Baik, sahabat-sahabat tercinta, di pertemuan yang akan datang saya akan menyampaikan tentang memimpin sama dengan melayani dan mengabdi. Baik, sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril, tetap pantau terus acara 2024 Dr. Zaril 2024 Bupati buka pikiran dan hati 2024 20 sampai 24 menit pada jam 8.10 pagi atau malam. Sementara ini baru bisa malam ya. Dan dilakukan di medsos TikTok, Instagram, dan atau halaman Facebook 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Terima kasih banyak sahabat-sahabat tercinta. Sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Oh ya, saya pindah-pindah ini menghadap karena ini yang saya hadapi sekarang kamera TikTok, kamera HP yang menyiarkan TikTok. Kemudian, nah sekarang saya menghadap kamera yang untuk Instagram. Nah, baik sahabat-sahabat tercinta, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril, 810 PKS. Orang normal paham, orang Bangka sadar. Makasih banyak semuanya. Kami kami Dr. Zaril. Assalamualaikum. Ya, sahabat-sahabat kita, saya matikan dulu siaran langsungnya. Makasih banyak semuanya.